anaknya loh meninggal dunia. Makanya ini saya lihat ini kita netizen ini dirubah lah otaknya dulu biar lebih cerdas dan bersih. Sebenarnya netizen ini dahulunya baik, sekarang aja jadi jahat gitu loh. Atau mungkin momennya mereka lagi berubah jadi jahat. Dan saya lihat ini netizen seperti monster. Bukan sebagai netizen yang tertib lagi gitu loh. Kalau saya sih memang dibully itu hal biasa menurut saya. Tapi kita jangan juga menjadi monster, pembela kejahatan. Monster pembela What kejahatan. you think, Pitra? Kamu bilang netizen ini seperti monster, Iya bang. pembela kejahatan. What? Kamu ini ngawur lambenya lur, piye iki lur? Salah cari lawan ini, berani-beraninya mengatakan netizen Indonesia seperti monster, Seperti pembela monster kejahatan. katanya. Kami ini penyuara keadilan. Terus Jika dia ada seperti kejanggalan-kejanggalan, satria berjahitan maka gitu. tugas kami Membela menyuarakan, kebenaran. termasuk di Ya, Bang, ya. balik kasus si Vina ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Malah dikatakan seperti monster, otaknya kurang cerdas. La ilaha illallah. What Pitra, what you think? Jabang baik piye lur? Kemarin si Rasman, sekarang adiknya si Pitra. Apakah mau dirujak lagi seperti abang kamu yang ganteng itu? Aja jabang baik angel. Jadi ini ya Pitra, ada 3 hal yang perlu aku sampaikan sama kamu Pitra. Yang pertama, jangan bilang netizen otaknya perlu dirubah. Jangan juga bilang netizen jahat. Karena harusnya kata-kata itu disampaikan kepada kamu, ditujukan pada kamu. Bener, Bang. Karena apa? Karena memang otakmu yang perlu dirubah. Karena kamu yang jahat. Sangat tidak mungkin kalau kamu tidak tahu bahwa di dalam kasus ini Ibtu Rudiana lagi menutupi sesuatu. Sangat tidak mungkin. Karena di media sosial semua sudah beredar gitu loh. Udah banyak kok. Kamu bisa baca kan, bisa nulis, terus bisa dengar kan. Pengacara pula gitu loh. Masa nggak tahu jika dalam satu kasus ada kejanggalan kamu nggak tahu? Kan nggak mungkin. Seorang pengacara nggak tahu, pasti tahu. Cuman ya memang kamu, karena kamu butuh panggung, kamu butuh nama, ya udah kita netizen pun maklumi. Cuman jangan lewat garis batas gitu loh. Nanti diserang netizen, teriak-teriak kayak Rasman kan kesian. Terus yang kedua, netizen tidak mempunyai kepentingan apapun untuk membela siapapun di dalam kasus ini. Netizen hanya mau melihat kasus ini terang menerang, yang salah dihukum, yang benar ya dibebaskan gitu loh. Jangan yang benar kehukum, yang salah bebas. Itu kebalik gitu loh. Karena seperti aku bilang tadi, di dalam kasus ini banyak kejanggalan yang terlihat gitu loh. Dan dalam menetapkan 7 orang tersangka itu yang saat ini sedang dihukum, tidak ada bukti apapun yang bisa disampaikan oleh pihak pengadilan, polisi atau siapapun. Tidak ada bukti apapun. Karena bukti dari hanya dan kesaksian itu pun semua sudah terbantahkan gitu loh. Dengan munculnya Dede sekarang, sudah terbantahkan semua kesaksian itu. Jadi tidak ada lagi yang bisa kau pertahankan untuk membela si Ibtu Rudiana. Ngerti ya, Pitra ya? Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau memang Ibtu Rudiana adalah korban, merasa menjadi korban di dalam kasus ini, semenjak kasus ini viral dari udah beberapa bulan lalu sampai hari ini, dia tidak pernah mau muncul ke media, tidak pernah mau munculkan wajah ke media atau berstatement apapun di media gitu loh. Kenapa? Takut pada akhirnya terbongkar. Jadi heran aja gitu, kenapa harus sembunyi sementara kan dia korban. Kalau memang dia benar-benar korban, netizen juga pasti akan ngebela dia dong. Pasti akan dibela kalau dia memang benar-benar korban. Masalahnya dia bukan korban, dia mengorbankan orang. Ngerti Pitra? Paham ya? Pengacara Bang. tapi kok Nanti disampaikan lah. kayak gitu. Sorry Pitra, sekarang yang harus dilurusin, yang harus dicerdasin otak siapa? Masyarakat tuh lebih cerdas pada kamu. Si Dede udah muncul di kesaksiannya bahwa dia itu disuruh sama si Aep sama Pak Rudiana. Kamu masih membela Pak Rudiana? Seharusnya kamu malu Pitra. Si Dede udah muncul, udah ngomong dia bahwa dia disuruh bohong sama si Aep sama Pak Rudiana buat bikin BAP palsu. Kamu liatin aja di TikToknya Kang Deddy Mulyadi. Jadi sekarang buat Pitra, udahlah,
kamu kalau ngebelain tuh yang benar. Kalau yang salah, nggak usah kamu belain. Sekarang yang pintar siapa? Jangan bilangin netizen Indonesia ini bodoh. Jauh lah, netizen ini sesuai dengan fakta. Kalau kami mencari makan dari sana, kami mencari fakta, ngomong sesuai dengan apa yang terjadi. Fakta, kenyataannya seperti itu. Ya kan? Nggak usah ngomong hebat, pintar, dan ini. Ini bukan masalah hebat dan pintar, ini masalah kenyataan dan fakta. Jelas-jelas si Dede itu disuruh memberikan kesaksian palsu sama si Aep. Menjelang si Dede dipanggil sama si Aep itu, si Aep udah komunikasi dulu sama Pak Rudiana. Faktanya seperti itu. Coba lihat di TikToknya mana. Itu dia ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Udahlah, sepintar apapun kalian menyimpan kebusukan, itu nggak bakalan pernah menang. Netizen Indonesia ini berbahaya suaranya, mengerikan. Ya, karena yang disuarakan kebenaran. Jangan Anda mentang-mentang kuasa hukumnya Pak Rudiana seolah-olah Anda orangnya benar. Sekolahlah yang benar. Pelajari dulu yang benar. Jangan omongan Anda itu kosong semua. Ya kan? Itu buktinya. Dengar sendirilah. Kesaksian si Aep sama si Dede itu palsu. Itu yang merekayasa Pak Rudiana sama si Aep. Pengakuannya si Dede seperti itu. Oke? Jadi kunci pokok permasalahan semuanya, saya dari kemarin tuh udah ngomong, pokok kunci permasalahan itu yang tahu itu semuanya Pak Rudiana sama CCTV. CCTV-nya di mana? Ya kan? Pak Rudiana udah anak meninggal, si Pindah meninggal. Carilah kenyataan yang sesungguhnya. Ya kan? Jadi pertanyaan dong, masa Pak Rudiana anak meninggal didiamin sekian tahun, 8 tahun gak ditangkap yang 3 orang? Gimana sih? Ayo muncul dong, RT Pasren. Percuma memberikan kesaksian palsu Anda sama Abdul Kafi. Percuma. Pak Abdul Pasren udah tua, udah bawa tanah. Pak tahu besok-besok udah panggil sama malaikat maut. Ya, percuma menyembunyikan kebusukan, percuma. Pak Rudiana, Bapak itu sama aja mencoreng institusi kepolisian. Sebentar lagi Anda akan menjadi kasus Sambo jilid 2. Oke? Orang gak bersalah harus kita bela. Rakyat Indonesia semuanya bergerak. Netizen seluruh Indonesia bergerak. Termasuk orang-orang hebat yang selalu berada di garis kebenaran. Saya walaupun bikin video ini segini, mudah-mudahan bisa menyuarakan kebenaran ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru kami-kami ini yang bingung dengan cara berpikir Anda. Karena cara berpikir Anda menggunakan layaknya cara berpikir pantat ayam. Ya, Pantat ayam. karena jelas-jelas fakta di depan mata, namun Anda menafikan hal tersebut seolah-olah klien Anda bak dewa tanpa salah, tanpa cacat, tanpa dosa. Padahal ada begitu banyak kotoran di tangan klien Anda sendiri. Untuk cuci tangan saja rasanya klien Anda tidak akan mampu. Karena fakta yang terjadi tak terbantahkan, bahkan tak akan dapat dibantah oleh hal apapun. Maka bila Anda merasa klien Anda terpojok dengan keterangan dan kesaksian yang ada, lakukan pembelaan. Sampaikan keterangan yang dimiliki oleh klien Anda. Jangan hanya tidur dan rebahan di ketiak Anda ataupun siapapun yang memang berada di balik patut diduga Bapak Direktur yang sebelumnya manajer. Bantah keterangan dari saksi-saksi yang menyampaikan terkait keterlibatan klien Anda. Bantahlah bila memang memungkinkan dan memiliki nyali untuk membantah hal tersebut. Tentunya seperti yang sudah-sudah. Berikan pembuktian yang faktual, bukan hanya lisan. Ingat, satu saksi bukanlah saksi. Namun faktanya yang memberi kesaksian saat ini lebih dari satu. Itu pun sudah lebih dari cukup untuk mengungkapkan keterlibatan klien Anda, merekayasa dan memanipulasi peristiwa perkara bahkan keterangan dari para saksi. It's clear.
Jangan bermain-main dengan permainan yang tidak dapat Anda mainkan. Jangan sampai permainan itu sendirilah yang mempermainkan Anda. Karena Anda bermain-main di tempat yang salah. Sudahlah. Sudah